Salam sejahtera. Kita akan membahas satu topik pembahasan yang menarik. Pandangan manusia atau pendapat manusia mengatakan bahwa hak kesulungan itu diberikan kepada anak yang sulung, bukan anak kedua atau anak ketiga. Itulah yang dikatakan oleh manusia. Sekarang kita pelajari bagaimana kata Alkitab. Kita berdasarkan pendapat Alkitab, bukan pendapat manusia. Untuk itu, mari kita ikuti pembahasan selanjutnya. Judulnya adalah hak kesulungan. Dikatakan bahwa seharusnya anak sulung yang menerima berkat kesulungan. Tapi mengapa? Di dalam Kejadian 25 ayat 21 sampai 26 mengatakan, berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-23 mengatakan, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudaraku, perkataan Alkitab mengatakan bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Sehingga setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Ayatnya yang ke-25 mengatakan, keluarlah yang pertama, warnanya merah, seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Sebab itu ia dinamai Esau. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Saudara, kita telah melihat bagian yang pertama, yaitu apakah anak kedua yang mendapatkan hak kesulungan atau anaknya yang pertama. Kita telah membaca bahwa anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Lalu kita juga perlu mengetahui bahwa ada kebiasaan-kebiasaan dari Esau dan Yakub. Apa saja kebiasaan mereka? Yang pertama, lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Kita juga tahu sekarang bahwa Esau menjadi pemburu yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub orangnya tenang, yang suka tinggal di rumah.
Ada juga hal yang lain, yaitu anak kesayangan. Mengapa disebut anak kesayangan? Karena ciri khas mereka dua yang berbeda kepada Ishak dan Ribka. Ishak lebih sayang kepada Esau karena Esau sering memburu dan memberikan makanan yang enak kepada ayahnya. Sedangkan Ribka lebih sayang kepada Yakub karena Yakub orang yang tenang yang selalu menemani Ribka di dalam rumah. Hal yang lain yang kita perlu tahu juga bahwa ada yang tidak disukai oleh Ishak dan Ribka. Apa saja? Kita lanjutkan pembahasannya. Di dalam Kejadian 26 ayat 34 sampai 35 mengatakan, ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beeri orang Het dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan Ribka. Saudaraku, kedua istri daripada Esau ini yang mengakibatkan hati orang tua menjadi tidak nyaman, menimbulkan kepedihan, menimbulkan hal yang kurang baik kepada Esau karena mengambil kedua istri ini. Saudaraku, nanti kita akan pelajari latar belakang daripada istri Esau ini. Dasar dari pemberian berkat hak kesulungan. Kita perlu tahu pemberian kesulungan itu ada dasarnya. Apa saja dasar daripada pemberian berkat hak kesulungan? Yang pertama, Kejadian 25 ayat 23 mengatakan, firman Tuhan kepadanya, dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Itulah dasar pertimbangan Tuhan kepada manusia, bahwa dari dalam kandungan akan terpencar suku bangsa dan menjadi bangsa yang besar. Namun Allah telah memilih seseorang dari masih di dalam kandungan. Alasan yang kedua atau dasar yang kedua adalah sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Saudaraku, Esau menganggap remeh apa yang ada padanya, apa yang ada di dalam pikirannya. Dia tidak memperdulikan apa hak kesulungan itu. Di dalam Kejadian 25 ayat yang 34, lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudaraku, itulah tiga dasar yang menyebabkan Tuhan telah melihat tingkah laku daripada Esau sejak masih ada di dalam kandungan, sehingga diberkatilah Yakub dengan berkat hak kesulungan. Apakah berkat-berkat hak kesulungan yang diberikan Allah kepada Yakub? Mari kita mengikuti pembahasan selanjutnya. Di dalam Kejadian 27 ayat 28 sampai 29 mengatakan,
Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Ayatnya yang ke-29, bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Jadi, saudaraku, itulah berkat kesulungan yang diberikan oleh Ishak kepada Yakub. Sedangkan apa yang diberikan kepada Esau adalah sebagai berikut. Kejadian 27 ayat 39 sampai 40 mengatakan, lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu, tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melamparkan kuk itu dari tengkukmu. Saudaraku, itulah berkat atau apa yang didapatkan oleh Esau. Saudaraku, perlu ketahui juga, walaupun Esau tidak mendapatkan berkat hak kesulungan itu, tetapi ada satu keadilan yang terjadi di dalam ayat yang ke-40 ini, yang mengatakan bahwa apabila engkau bersungguh-sungguh, saya ulangi, apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Jadi, saudaraku, Allah memandang semua manusia sama di hadapannya. Berdasarkan fakta dan bukti Alkitab, silakan Anda boleh menentukan di mana Anda berada, di posisi mana itu pilihan Anda. Saya telah membahas fakta dan bukti yang benar berdasarkan firman Allah di dalam Alkitab. Saudaraku, gunakanlah perkataan Alkitab sebagai dasar untuk berkata yang benar. Jangan berdasarkan pendapat atau asumsi manusia. Apa yang dikatakan oleh manusia tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Allah melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Demikian materi pembahasan saya. Terima kasih. Tuhan memberkati.